Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Oh, Begawan mau kasih pesan ini dan perlu ditegaskan. Mari kita jaga kestabilan ekonomi rumah tangga kita masing-masing. Tahan diri untuk tidak boros ya. Ini pesan penting ini dengan ekonomi yang saat ini sedang seret bundet. Loh, sekarang ini makin terlihat kan Pak Prabowo kebuka topengnya. Benar-benar gak ada visi buat membawa Indonesia lebih baik. Ini saya ngeritik Pak Prabowo supaya introspeksi. Dan para pemilihnya makin lama semoga sadar akan masalah yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Pejabat pemerintah bendino yo gaweane blunder. Ngebot-boti Pak Prabowo akhirnya. Pak Prabowo jadi bingung, akhirnya terlihat dia tidak punya visi. Memperlihatkan kalau nggak bisa ngelola negara. Nah, ini karena ya para pembantunya yang nggak tepat. Nek seorang presiden kepala negara saja tampak bingung ngadepi tekanan ekonomi global yang saat ini terjadi. Ya wes, kukutan loh. Lo pernyataan blunder terbaru, Pak Prabowo mau hapus pembatasan kuota impor lah, badala kan. Lo dihilangi kabeh. Lo beneran itu. Para pengusaha kita bebas impor apapun, gak ada aturan lagi. Lah wong selama ini loh ada batasan buat impor berbagai komoditas saja. Ekonomi kita itu ambiar. Masyarakat nggak bisa apa-apa. Home industri nggak bisa jalan. Gimana nggak dibatasi? Makin kesini nih gimana nih Ketua Umum Gerindra ini? Malah kayak nyopoti kelambine dhewe. Sengaja. Atau mempermalukan dirinya sendiri. Wah, jian. Lu seberat inikah ujian buat bangsa kita ketika kita akan bersaing dengan barang-barang import yang tidak ada batasannya. Makanya tadi di awal tak peseni untuk benar-benar hidup sangat hemat lah. Maka cenderung diirit-irit dalam hidup kita itu. Kalau beneran nggak butuh sebuah barang, jangan dibeli. Makan juga nggak usah boros. Yang penting cukup bergizi. Oh, daging diganti yang lebih murah, entah ayam maupun daging sapi misalnya. Ini beneran serius ini. Kita lagi dibawa ke lorong kegelapan. Kita harus irit dalam hidup kita. Kita ini ibarat penumpang bus atau kereta yang nggak bisa ngapa-ngapain. Bila sopir atau masinis mengarahkan ke jalur berbahaya, kita mau bisa apa? Mau berharap pada siapa? DPR, partai politik, atau menteri-menteri? Apalagi para relawan yang isone mengatong tok, nggak punya solusi, ya bakal percuma. Yang jelas banget kemarin di acara Sarasian Ekonomi di depan para pengusaha, Pak Prabowo malah minta kuota-kuota atau batasan perdagangan malah akan dihapus. Lu selama ini dia itu hidup di mana sih? Yang dia baca dan dia lihat itu apa? Saat ini produk masyarakat sudah semakin berat. Contoh satu yang kemarin sangat viral. Seritek ditutup. Produksi tekstil terbesar di Asia Tenggara tutup. Penyebabnya apa? Ya karena impor yang tidak dibatasi. Yang akhirnya Seritek tidak bisa kuat bersaing dengan produk-produk Seritek, produk-produk impor dari luar negeri. Apa nggak tahu? Gitu. Banyak pabrik tutup, industri lesu, daya beli turun, transaksi merosot parah. Industri tekstil kita remuk, bunyuk, babak, bundas kayak sekarang. Ya ini mergo impor ugal-ugalan tekstil dari Cina dan barang-barang lainnya. Atau hasil komoditis pakaian. Itu turun penjualannya. Gegara keran impor baju bekas tidak diawasi ketat. Lawang sing genah-genah diatur, dipantau, dijaga. Marahi puluhan pabrik rontok. Gimana mau dibuka biak. Apa ora gembruduk. Ya ampun, ini percobaan apa nih bagi negara kita ini. Dengan pembatasan impor, komoditi kita itu masih bisa terserap pasar. Produk-produk rumahan,
pabrik-pabrik dalam negeri masih bisa untuk terjual di pasar regional maupun nasional. Itu saja kenyataannya sekarang turun penjualannya. Gimana tanpa kuota atau batasan impor? Sebenarnya ini presiden kalau bicara di depan rakyat, ini dipikir apa ora? Apa konsekuensinya dari omongannya itu? Nek sekelas kayak kita kan duduk ilat gede, begitu keluar kata-kata ngebakar apapun, kita hanya bisa ngeritik untuk memberi masukan, tidak punya dampak apapun. Loh, bagi yang nggak percaya, omongan dia itu membahayakan loh sebagai kepala negara. Lo tanya teman yang punya usaha apapun lah, cek berbagai produk yang dijual di berbagai platform aplikasi. Barang-barang yang diperdagangkan mayoritas itu dari Cina. Di berbagai swalayan atau supermarket sudah ada sayuran dan buah-buahan juga dari Cina. Jeruk, apel, biasanya itu. Bayangkan buah loh itu. Yang di tingkat masa keutuhan barang dipengaruhi cuaca dan perlakuannya sangat intens. Itu dari Cina. Akhirnya petani kita, petani jeruk, petani apel, lumpuh, gak laku loh. Lo pembatasan kuota impor itu buat melindungi produsen dalam negeri loh. Wah, jian tenan. Iki apa piye lagi presiden kita? Ibarat ada bendungan, ini saya ibaratkan. Yang menahan air bah dari hulu hanya disediakan beberapa pintu kecil yang dibuka. Sehingga air yang mengalir itu sesuai dengan ukuran pintu itu. Dan di hilir kebetulan ada mata air yang bisa dibuka pakai buat mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi orang bludak-bludak. Lah kalau sampai bendungannya dibuka biak, banjir, mata air di hilir ya orang dipakai, malah orang payu tuh. Karena air yang dari bendungan sangat banyak. Lah nek bendungannya juga dibuka biak atau malah diledakkan nek perlu. Gimana kita yang di hilir? Mata air wis bakalan tergenang dan tidak akan terpakai sebab airnya melimpah dari hulu. Nah, pernyataan presiden soal rencananya membuka keran impor tanpa ada batasan apapun itu teror serius buat para pelaku usaha. Baik yang rumahan, home industry maupun industri menengah besar. Itu teror yang sangat serius. Jangankan pelaku usaha menengah atau kecil. Yang mikro saja bisa terancam loh. Siapa yang paling ditakutkan bila beneran aturan itu diterapkan? Iya Cina lah. Wong isi dibatasi kuota impor saja, banyak barang-barang di toko-toko itu wis made in China. Dan yang mengalami kondisi begitu bukan kita saja, negara lain juga sama. Orang gor korek api loh. Buku, klambi batik, sikat gigi, sisir, dolanan bocah, mungkin sempak karo BH dari Cina. Iya loh. Ya soalnya di dalam Bengawan durung nemu aja. Tapi kelihatannya juga seperti itu. Teman-teman Bengawan sing do umroh atau baru naik haji tuh, oleh-oleh barang produk Cina semua. Aneh. Gak hanya tasbih, sajadah, jam tangan, songkok, gamis, hingga mainan anak, kamera yang gambarnya gonta-ganti itu loh. Itu ya barang dari Cina. Apa orang gendeng itu. Andai beneran kebijakan itu dijalankan, itu namanya presiden mau nyekik kita sebagai rakyat sendiri. Secara objektif, pidato dia kemarin itu bentuk kebrutalan penguasa. Arogansi pejabat yang makin tak terkendali. Pernyataan Pak Prabowo nambahi bukti, memperlihatkan sesuatu yang makin terang benderang. Rakyat itu ya mau open-open tok. Peliharaan saja. Kita mungkin dianggap cetol atau cetol tahu. Ikan kecil-kecil itu. Yang diselokan itu. Atau lele kecil, atau kutro, bebek, atau sing rodok lumayan ya iwak nila lah. Pemilik mau ngasih makan apapun, mau genangi kolam dengan air seberapa, itu sakarnya dia. Karena dia yang memelihara. Peliharanya mau keluwen, kesiksa, kekurangan oksigen, bukan urusan peternak. Nah, perlu dikeringkan saja, ben modar kabeh. Loh sama ini Pak Prabowo. Kita mau dijadikan bangsa konsumen. Tidak bisa memproduksi sendiri. Dan harus beli. Lah kita nggak kerja, beli pakai apa? Negara sing nukoni apa wae, lah nek barang nggak diproduksi di dalam negeri, entuke duit saka ngendi? Masyarakat kerja apa? Kan berarti rakyat nggak punya pekerjaan. Sebab negara ini tidak menghasilkan apapun. Emang kita bisa beli produk pakai godong. Godong tahu, daun.
Ya apa ya? Lalu bagaimana kita bisa swasembada pertanian? Bila kebijakan tanpa batasan itu dibuka. Kita nanam padi, harganya 1 kilo bisa 10.000. Impor cuma 5.000. Habis itu petani. Hah? Jeruk kita harganya 1 kilo 12.000. Impor cuma 7.000. Mati itu petani jeruk itu. Ingat loh, jangan dikira begitu batas impor dihapus maka yang terancam hanya pekerja industri. Pabrik yang paling riskan, perusahaan yang rawan. Salah besar, petani, nelayan, tukang, bahkan hingga seniman terancam kehilangan sumber penghidupan. Ini horor ini, Pak. Penghapusan pembatasan kuota ibarat manusia menelanjangi diri sendiri di pusat keramaian. Nggak malu. Ini bukan perkara malu atau tidak. Orang yang lewat nggak hanya bebas melihat, tetapi juga bebas menyentuh, nyolek, gremet, dan sebagainya. Kita mau jadi apa? Pak Prabowo benar-benar membuat kita tidak hanya tidak punya harga diri sebagai bangsa. Omongannya itu sudah kelewat batas, dipimpin orang yang macam begini, gimana Indonesia bisa cerah? Lo kalau nggak percaya, tolong dong para pendukung Jokowi yang masih punya cita-cita atau mau foto sama Jokowi di rumah pribadinya di Solo sana. Silahkan tanyakan, apakah kebijakan penghapusan kuota impor akan bikin Indonesia makin baik? Lah kan Jokowi juga tuh yang mencanangkan 100 tahun atau 1 abad negeri ini, tepatnya di tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas. Dia juga dukung Prabowo untuk terpilih. Tapi dengan dipimpin oleh pemimpin model beginian di tengah-tengah situasi ekonomi yang serba nggak menentu, ditambah kebijakan dalam negeri awur-awuran, ya makin halu. Jangankan Indonesia emas, sekarang ini kita sedang fase Indonesia cemas loh. Tapi jangan tanya kepada para pemuja dan para penjilat. Jawabannya yang penting bisa makan. Yang penting bisa cukup makan, minum. Kita nggak pakai dolar, kita nggak main saham. Itu jawaban para penjilat. Jawaban para pemuja, penguasa itu. Nggak pakai otak. Bila terus-terusan begini, nggak ada formula yang tepat. Obat yang mujarab. Kebijakan yang mau perbaiki kondisi. Ya hasilnya akhir di tahun 2045. Adanya Indonesia lemas. Bukan Indonesia emas. Harus jujur Om Bengawan sampaikan. Secara pribadi sih saya sudah hopeless. Kehilangan harapan pada pemimpin-pemimpin negeri ini. Makanya konten mau ngompol ini Om Bengawan secara pribadi. Selain berisi kritik ke pemerintah. Sembari membawa misi menguatkan rakyat. Memberikan informasi kepada rakyat. Ayo rakyat, kita hidup hemat, kita tetap kuat, memberi pencerahan, pesan agar makin waspada dengan situasi ekonomi seperti ini. Bila pejabatnya habis gak mau tahu, ya saatnya kita menjaga lingkaran orang-orang yang kita sayangi. Dari keluarga, lingkungan, RT, RW, dan akhirnya satu kota bisa sepakat untuk menjaga diri kita masing-masing. Orang tua kita, anak keturunan kita, keluarga kita, tetangga kita. Baru sekarang lah ada presiden sing raurus pada nasib rakyatnya. Berbagai kebijakan-kebijakan itu mestinya bikin PDIP jaga jarak saja. Hasil pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo Senin yang lalu sebaiknya jadi tonggak, pelecut mengingatkan kepala negara kembali ke jalur yang benar. Para petinggi PDIP tidak malah kemudian melunak. Utamanya yang ada di Senayan itu, para DPR, anggota DPR, wakil rakyat. Jangan malah tidur aja itu. Harus bangkit. Meski ketua umum mereka sudah ketemu presiden, jangan mau menyerahkan dukungan begitu saja. Terbukti koalisi jumbo nggak bisa apa-apa dengan kondisi global yang sekarang terjadi. Inilah akibatnya. Bila menjalankan pemerintah tanpa konsep yang benar. Sekarang ini malah saat yang tepat bagi kader, simpatisan maupun jajaran struktural partai di PDIP turun ke bawah. Ini momentum yang bagus. Menjelaskan bila tidak bergabungnya partai bandeng ini. Itu pilihan yang sangat baik. Tepat untuk menjadi oposisi. Tapi tetap mendukung pemerintah ini untuk terus maju. Tapi kita tetap jadi posisi oposisi. Mengkritik. Memberikan keseimbangan kepada pemerintah. Sekarang gini deh. Cek saja teman-teman ngompolers semua. Para pendukungnya Prabowo, pendukung Jokowi, pendukungnya Gibran. Apa yang mereka bisa katakan dengan situasi begini? Hah? Makin hari yang kita lihat kok blunder, ceroboh atau jeplak, jian belas kayak orang paham situasi ekonomi yang saat ini.
Saya itu kalau melihat komen-komen para pemuja, para penjilat, anyel. Nih ya piye rugi saya balas itu. Mending kita biarkan aja mereka. Omongannya sudah gak pakai nalar, gak pakai otak mereka. Para pemuja dan penjilat. Dan yang ngompol berdahari, fokus pada satu kalimat presiden. Padahal bila tak lanjutkan dengan berbagai pernyataan lain, di acara kemarin itu, wah, ini sudah di pirang-pirang episode. Soalnya gini, presiden kita itu, jian bingungi tenan saat ini. Persis kayak Presiden Amerika Donald Trump. Presiden Amerika Trump itu. Donald Trump. Donald Bebek. Donald Trump. Kebijakan-kebijakannya gak logis, gak nalar, ngawur. Sak geleme udile dhewe itu. Masa kebijakan menaikkan tarif impor yang diberlakukan Amerika disebut sama Prabowo itu ngebantu kita. Iki nalar apa ora? Nalarnya dari mana? Kata Pak Prabowo, Trump membantu kita dan memaksa kita supaya ramping efisien. Lah wong kabinet wae jumbo, memangkasan anggaran ugal-ugalan. Konsep efisien tidak sesuai terminologi no bos. Wes ora manut aturan namanya itu. Ada lagi Pak Prabowo bilang, tidak usah ada pertek alias peraturan teknis. Cukup pakai keputusan presiden untuk perizinan. Wah, lah tenang. Mendengarkan pidatonya, persis kayak nemu orang bingung nih dalan ini. Sing sak omongan ini pakaiane sado. Keleleran gak gini masyarakat ini. Gak bisa dipahami sama sekali omongannya ini. Ya makanya saya berikan masukan kepada Pak Prabowo. Pertemuan dengan Bu Mega akan menjadikan titik balik untuk memulai pemerintahan yang benar. Kami mencintai negara ini, kami mencintai pemimpin-pemimpin kami. Tetapi kalau dengan memimpin cara begini, kami akan tetap mengkritik agar negara ini tidak aut-autan, rakyat disengsarakan. Oke ya, ini pesan Begawan, salam Begawan, salam ngumpul, jangan lupa subscribe. Dadah.